Wah, ini luar biasa, Pak. Aku seneng kalau lihat Nusantara tuh masih banyak tempat hijau. Ya, selain untuk penyumbang oksigen, pepohonan juga menjadi rumah untuk berbagai hewan. Dan ini sama negara kita juga tidak dibiarkan. Jadi sudah dijadikan taman nasional banyak sekali kan. Oh iya, ngomongin taman nasional, aku kemarin main ke Taman Nasional Gede Pangrango, Pak. Indahnya, Pak. Dan itu jadi habitat bagi macan tutul, bagi kambing hutan, kemudian bagi berbagai reptil, insekta. Banyak banget, dan gua bangga karena itu ada di Jawa Barat. Wah, iya teman Panji. Jadi kemarin Panji udah sempat menjelajahi satu taman nasional yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat itu daerah saya, dan saya bangga karena ternyata Jawa Barat masih menyimpan banyak tempat-tempat indah yang dilindungi. Belum lagi di sampingnya itu ada Taman Nasional Gunung Salak. Dan itu pun Halimun Salak itu jadi taman nasional yang indah sekali dengan segala sesuatunya yang masih terjaga, Pak. Pokoknya yang bikin gue bangga itu adalah itu di Jawa Barat. Dan gue yakin Jawa Timur gak ada, Pak, gak punya Pak taman nasional. Pak, mojok salah, Pak. Jawa Timur itu punya taman nasional pertama di Indonesia. Masa, Pak? Iya, Pak. Taman nasional pertama di Indonesia itu Jawa Timur. Di Jawa Timur, Di Pak. mana, Pak? Surabaya tuh kota nggak ada hutannya, Pak. Oh, ya apa di Baluran, Pak, di daerah Situbondo. Oh, jauh lagi ya, Situbondo ya, yang arah Iya. Banyuwangi itu. Betul. Itu masa itu taman nasional, Pak? Taman nasional itu, Pak, banyak banget, Pak, di Jawa Timur. Heeh. Oh, ada Tengger Semeru juga. Gunung Semeru yang indah itu, Pak? Iya, Pak. Itu masa taman nasional sih, Pak? Sekarang udah diakui taman nasional itu, Pak. Oh, udah jadi taman nasional. Betul. Baru tahu ternyata Jawa Timur banyak banget taman nasional ya, teman-teman. Ada lah, Pak. Itu pertama di Indonesia loh, Pak. Pertama di Indonesia yang mana? Yang Tengger Semeru? Oh, Baluran. Baluran pertama. Yang banyak bantengnya. Betul, kalau kamu kepingin tahu Afrika, wah nggak usah jauh-jauh ke Afrika, Pak. Kemana dong? Situbondo, Pak. Mosok sama-sama. Iya, Pak. Asik banget, teman Panji. Ternyata Afrikan ada di Jawa. Betul. Ada. Iya, yang dulu orang pernah bilang Afrika Panjava. Itu bukannya di Jawa Barat. NTT? Oh, ya enggak lah, Pak. bukan ya? Bukan, Pak. Yang Komodo itu Taman Oh, Nasional. beda, Pak. Oh, itu Jawa Timur justru Jawa ya? Timur, Pak, itu, Pak. Afrikan Baluran. 4 Java itu Jawa Timur. Iya, Pak, Baluran itu, Pak. Aku harus ke sana, Pak. Oh, iya, harus. Anter aku, Pak. Aku pengen tahu indahnya Indonesia, Pak, dengan sekarang. taman nasionalnya abis ini. Teman-teman, oke, sebelum kita nanti akan ke sana untuk berpetualang di Taman Nasional indah ya di Jawa Timur, yang tadi dibilang Pak Dika, kita buktikan seindah apa sih daerahnya Jawa Timur itu. Teman Panji, setelah Panji minggu lalu jalan-jalan ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Panji pingin ngebahas sedikit nih tentang apa sih itu Taman Nasional. Ya, Taman Nasional itu sebuah kawasan pelestarian alam yang masih mempertahankan ekosistem aslinya. Biasanya di dalamnya itu ada flora dan fauna unik yang tinggal dan teman-teman bisa lihat kalau misalkan mengunjungi dan eksplor area Taman Nasional. Nah, salah satunya adalah Taman Nasional pertama di Indonesia ada di Situbondo, Jawa Timur. Taman Nasional Baluran namanya. Suasananya kayak di Afrika gitu loh teman Panji. Pantas aja disebut Afrika Panjava. Baluran ini sendiri ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1980. Bahkan karena dianggap memiliki nilai penting sebagai perlindungan mamalia besar seperti banteng Jawa, pemerintahan Hindia Belanda sudah menetapkan kawasan ini sebagai Suaka Marga Satwa pada tahun 1937. Memang, di sini banyak banget satwa yang bisa ditemui teman Panji. Dari kerbau liar, rusa, sampai monyet ekor panjang. Nah, sedangkan ekosistem di sini kaya banget teman Panji. Salah satunya savana bekol. Padang rumput ini jadi tempat hidup banyak satwa teman Panji. Nah, kalau beruntung, kamu bisa ketemu satwa yang paling cantik si merak hijau. Burung indah dan cantik bernama Latin Pavomuticus ini pemalu banget teman Panji. Jadi kalau ada orang, dia pasti langsung ngacir buat kabur. Apalagi hewan yang satu ini punya penglihatan yang tajam banget. Pokoknya kalah deh penglihatan Panji yang keren ini. Oh iya, burung ini juga punya sifat setia sama pasangannya. Aduh, Panji banget ini mah. Jadi kalau yang kesini bareng selingkuhan, pasti malu deh sama merak hijau.
Oh iya teman Panji, karena hewan itu pasti butuh air untuk hidup, makanya Taman Nasional yang terkenal kering ini disediakan kubangan air. Biasanya bisa 9 bulan loh musim kemarau di sini, lama bener ya. Nah di kubangan ini satwa seperti rusa, monyet, dan burung merak minum sambil bersantai saat sejenak. Seger banget nih kalau mereka mandi dan minum di sini. Ya cuma itu dia teman Panji, bareng-bareng sama monyet. Nah, habis melihat padang rumput, kita bergeser yuk ke areal pesisir Baluran. Pantai Bama namanya. Nah, kera ekor panjang atau Macaca fascicularis tuh di sini banyak banget bisa kita lihat. Mereka memang hidup berkelompok kayak gitu. Jumlahnya bisa mencapai ratusan loh teman Panji. Waduh, kalau lagi panas kayak gini, mereka berendam di pantai tuh. Kayak orang, pinter banget. Mantep. Itu yang tadi kita lihat sama-sama di gambar itu di video itu. Iya. Itu Baluran. Itu masih beberapa aja, belum semua. Indah banget. Oh iya lah. Jadi masih ada tempat-tempat dan area lain yang memang sebetulnya belum ke ekspor dan lebih bagus lagi. Masih banyak banget. Jadi yang di gambar itu hanya separuh Hanya sebagian. dari keindahannya Iya. dan kekayaan dari hewannya itu. Betul. Wah, ini luar biasa. Ternyata Jawa Timur memang indah ya. Dengan apa ya, suasana alam yang seperti Afrika. Dan ini mungkin Jawa Barat belum punya kayaknya ya. Jawa Timur lah. yang punya. Ya Jawa Timur kan nomor 1 Pak. Pertama Pak di Indonesia Pak. Iya sih. Terus ada monyet juga tadi tuh. Oh. Iya kan? Kita lihat di tayangannya ada gambarnya Macaca fascicularis atau kera ekor panjang. Dan ini kera yang hidup berkelompok dan di Indonesia sendiri banyak banget kita bisa lihat di beberapa pulau ya, seperti di Sumatera, Kalimantan atau di Jawa. Dan ini hewan asli Indonesia sebenarnya Pak. Cuma masalahnya adalah kadang mereka ini sikapnya itu akan agak membahayakan ketika kita terlalu dekat dengan si hewannya satu ini. Apalagi kalau kita sampai kasih makan, itu bahaya juga Pak. Keroyok ya. Jadi sebaiknya sih sebenarnya hewan liar itu ketika kita berkunjung ke Taman Nasional yang jadi area konservasi, Ya betul. itu jangan kita memberi makan hewan-hewannya, nanti malah perubahan perilaku, jadi bergantung sama kita manusia akhirnya mereka. Jadi kalau jalan-jalan ke tempat itu kita belajar aja tentang vegetasinya, tentang alamnya. Ya udah hewannya mah nggak usah kita kasih makan, biarin aja karena udah ada makanannya di situ pasti. Betul kayak gitu. Kalau di Jawa ada banyak sekali taman nasional, mulai dari Provinsi Banten sampai ke ujungnya Jawa, yaitu areal Jawa Timur ya. Ya. Di Banyuwangi itu kan ada Taman Nasional Alas Purwo, kemudian di Situbondo juga ada Taman Nasional Baluran, dan kemudian di Probolinggo ya, Tengger Semeru, terus ada Meru Betiri di Jember, banyak lagi. Dan wah, kaya akan hutan-hutan yang memang asli dan dilindungi juga ya. Iyalah. Dan aku juga pernah nih Pak ke NTT, ke Nusa Tenggara Timur. Di sana pun ada taman nasional yang nggak kalah keren. Bahkan pernah dinobatkan sebagai 7 dari 1 keajaiban dunia yang ada di dunia ini, yaitu Taman Nasional Komodo. Ini the legend Pak. Ada satwa purba endemik yang hanya bisa ditemukan di tempat itu di dunia. Komodo dragon atau naga komodo. Dan gue pernah punya Saya tahu itu Pak. pengalaman pahit Cerita terkait bukan? komodo yang di ya bagai susah dijelaskan lah. Intinya dari komodo ini ada gosip atau hoax yang tidak enak terkait Panji waktu itu. Kalau gitu kita kenali aja Taman Nasional yang indah ini ya, yang pernah masuk 7 keajaiban dunia. Luar biasa.
Wih, mantep banget teman Panji nyanyinya. Memang, selain memiliki keindahan alam yang ciami, kita juga bisa berbangga karena hewan yang satu ini. Apalagi kalau bukan komodo, hewan purba yang cuma ada di Indonesia. Keberadaan komodo ini baru diketahui pada tahun 1912 oleh seorang tentara Belanda. Padahal komodo sudah ada sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu di Pulau Komodo. Orang lokal sering menyebut komodo dengan nama ora. Ora adalah bahasa daerah NTT yang artinya buaya darat. Oh, tak hanya lelaki. Ternyata komodo juga disebut buaya darat ya teman Panji. Hehehe. Komodo adalah biawak purba yang memiliki bisa atau racun. Dulu, orang menganggap bahwa air liur komodo yang mengandung banyak bakteri yang jadi penyebab mangsa komodo mati. Padahal sebenarnya bisa atau racun yang dimiliki komodo yang menyebabkan mangsanya mati. Biawak purba ini juga mempunyai penciuman yang tajam loh teman Panji. Sebagai predator, komodo juga penyuka bangkai. Komodo bisa mencium bangkai dari jarak 10 km. Wih, tajam banget. Urusan makan, komodo biasanya makan sebulan sekali teman Panji. Karena jarang makan, komodo sekalinya makan bisa menelan mangsa seperti kambing yang punya berat badan hampir sama dengan si komodo. Ya, sekitar 80% bobot tubuh si komodo ya teman Panji. Dan kalau tidak dapat mangsa, komodo bisa jadi kanibal loh. Temannya sendiri bisa-bisa dimakan. Oh iya, jangan remehin kecepatan lari komodo ya teman Panji. Untuk urusan kejar mengejar, komodo bisa lari sampai 20 km per jam loh. Kenceng banget kan? Soal berkembang biak dan menghasilkan keturunan, komodo ini tipe parthenogenesis. Jadi mereka bisa bereproduksi tanpa kawin teman Panji. Jadi si betina nggak perlu komodo jantan untuk bisa bertelur. Begitu teman Panji. Komodo ini sebenarnya apa sih? Makhluk apa dia nih? Biawak, Pak. Kadal, reptil. Suka gosip. Masa komodo biawak? Biawak itu yang suka di sungai-sungai dekat Nggak bener, sini. Pak. Makanya reptil itu mungkin gambarnya kan logonya selalu kadal ya. Itu biawak itu, Pak. Itu tuh biawak berarti Biawak, komodo. Pak, itu. Komodo itu biawak. Biawak terbesar itu, Pak. Wis biawak pokoknya gitu. Biawak. Oh, aku baru tahu komodo itu biawak. Berarti bukan naga ya? Bukan lah. Jadi itu julukan aja. Dragon, ya. Tapi nggak ada di tempat lain, di Amerika gitu atau di Australia gitu. Nggak ada, Pak. Kenapa Ini ya? cuma ada di Indonesia, Pak. Aneh, kenapa hanya di Indonesia ya? Padahal cuma di 2 pulau itu ketemunya. Iya, di NTT di Memang biawak ya Pak? biawak. Ternyata teman Panji, komodo itu adalah masuk dalam family Varanidae ya, atau biawak. Mereka adalah jenis Varanidae terbesar yang ada di dunia. Iya. Terbesar, Nomor 1. nomor 1 terbesar di dunia. Iya. Dan terlangka berarti ya. Betul. Hitungannya Indonesia bangga dong harusnya punya komodo Pak. Iya, harus lah, kan jadi ikon, Pak. Surabaya jadi ikon, Pak. Oh ya? Iya. Sekarang Pak? Iya, di kebun binatang. Berhasil ya berarti ya. Bebas, Pak, tapi tahu gak Pak, ini ngomongin masih di Pulau Jawa nih. Kita balik lagi Jawa dulu deh, sebelum kita muter-muter ke area lain. Karena banyak sekali taman nasional yang harus kita tahu kan. Cuma di Jawa ini ternyata satu-satunya tempat atau habitat bagi hewan endemik Jawa yang terancam punah dan ternyata masih menjadi tempat untuk konservasi in situ di Indonesia, itu ada di Ujung Kulon Pak, Provinsi Banten. Di sana itu ada tempat di mana di sanalah gitu loh, badak Jawa itu masih tersisa dan masih bisa kita lihat di alam bebas. Asli, Pak. Serius. Kan kadang orang nyangkanya badak Jawa itu udah mati, udah punah. Udah punah, betul. Ternyata di Ujung Kulon, di Taman Nasional Ujung Kulon itu masih tersisa habitat dan jumlah dari badak Jawa yang masih hidup di alam. Pak, nah ini ngomongin hewan endemik Pak. Kalau tadi kita udah bahas komodo. Betul. Komodo ini kan salah satu hewan endemik yang langka ya. Betul. Tapi masih bisa gampang banget kalau kita ke Taman Nasional tersebut, kita berkunjung ke sana pasti ketemu sama si Komodo. komodo. Nah ini di Jawa ternyata adalah habitat bagi mamalia terlangka di dunia. Ya,
Jadi termasuk mamalia terlangka di dunia, dan itu ada di Jawa, Pak. Jumlahnya hanya 73 ekor kalau nggak salah. 73 ekor? Iya, di habitatnya, di alam. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas tentang si komodo nih ya, reptil atau kadal luar biasa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ya, salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang kembali lagi ke Jawa, dan ada satu provinsi yang ternyata jadi habitat atau rumah tinggal bagi mamalia yang termasuk dalam kategori mamalia yang sangat langka di bumi ini. Jumlahnya hanya tersisa 72 ekor di habitatnya. Badak Jawa, Pak. Oh iya bener. Ayo, jangan dilupakan, Pak. Badak Jawa itu belum punah, Pak. Masih ada badak Jawa itu yang sudah punah, ya. Itu adalah harimau Bali, harimau Jawa, itu dianggap sudah punah. Badak Jawa itu masih ada di Taman Nasional Ujung Kulon dan masih dimonitoring keberadaannya. Tapi buat bisa nemuin dia langsung di alam itu sulit, Pak. Karena luas Taman Nasional ini, dan cara-cara monitoringnya pun khusus. Oke, kalau mau tahu kayak gini lah kira-kira monitoringnya. Ini Taman Nasional Ujung Kulon, teman Panji. Taman Nasional di Jawa Barat ini sudah menjadi kawasan suaka alam sejak tahun 1921. Dulu, Taman Nasional ini tersapu tsunami akibat letusan vulkanik Gunung Krakatau. Meski sempat rusak parah, ekosistem dan vegetasi Taman Nasional Ujung Kulon cepat pulih dan menjadi habitat beragam flora dan fauna. Salah satunya badak Jawa. Diduga saat ini badak Jawa mendiami sekitar 40.000 hektar lahan yang ada di Taman Nasional ini. Akses yang sulit dan wilayah hutan hujan tropis yang luas membuat monitoring badak bercula satu ini gak mudah, teman Panji. Petugas pemantau harus memasang sejumlah kamera trap atau kamera jebak di beberapa titik yang kemungkinan dilalui badak Jawa ini. Perilaku guling-guling di lumpur yang dilakukan badak ini punya tujuan loh, teman Panji, yaitu untuk menjaga kelembaban tubuh, pemenuhan mineral, dan mengurangi parasit, teman Panji. Sekalian istirahat ngadem juga lah ya badak. Beberapa kali, induk badak Jawa juga sempat tertangkap kamera sedang asyik jalan-jalan sama anaknya, teman Panji. Data kayak gini penting banget karena tingkat reproduksi badak Jawa memang lambat, teman Panji. Satu indukan biasanya melahirkan anak dalam kurun waktu 4-5 tahun. Masa kehamilannya juga panjang loh, 16 bulan. Oh iya, ciri-ciri pembeda badak Jawa dengan badak lainnya ada di jumlah dan ukuran culanya, teman Panji. Cula badak Jawa hanya satu. Ukurannya pun jadi yang terkecil, yakni dibandingkan badak lain. Panjang cula badak Jawa hanya 27 cm saja, teman Panji. Imut banget kan? Keren aja, Pak. Asik kan? Keren. Indonesia. Indonesia. Ya, teman Panji, barusan Panji sebelumnya sempat berdebat dengan sahabat saya Dika yang berasal dari Jawa Timur dan Panji berasal dari Jawa Barat. Kita sama-sama nggak mau kalah dengan apa yang daerah kita miliki. Panji masih mengagumi Jawa Barat dengan segala keindahan alamnya. Dika pun mengagumi Jawa Timur dengan keindahan alamnya. Dan saya yakin kalian yang nonton pun pasti nggak mau kalah ya. Daerah kalian pun, dimanapun kalian tinggal, selama itu Indonesia, tetap Indonesia adalah negara yang harus dijaga dengan keindahan alamnya. Kita patutnya bangga dengan negara ini karena di Indonesia kita bisa melihat apa yang belum tentu orang lain miliki dan bisa lihat setiap hari. Jaga terus kelestarian Nusantara, jaga terus kelestarian daerah kita. Salam lestari. Salam lestari. Assalamualaikum. Bye-bye.